Bayangkan kamu sedang menonton sebuah film. Di awal cerita, ada tragedi yang begitu menyayat hati. Seorang tokoh kehilangan segalanya. Tapi saat cerita berlanjut, kita menyadari bahwa tragedi ini menjadi titik balik yang penuh humor, harapan, dan pelajaran hidup. Film itu, meski tragis, membuat kita tertawa di akhir cerita. Bukankah itu gambaran hidup kita? Hidup, menurut beberapa filsuf, adalah perpaduan antara tragedi dan komedi. William Shakespeare pernah berkata, "Hidup adalah panggung, dan kita semua adalah pemainnya." Namun, bagaimana jika hidup bukan hanya panggung, tetapi juga sebuah pertunjukan komedi yang penuh ironi dan tawa? Mari kita telah 9 pelajaran mendalam dari filosofi ini dan bagaimana cara mempraktekannya di dunia modern. Pelajaran pertama, menerima akan ketidaksempurnaan hidup. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan itu justru yang membuat hidup begitu menarik. Ketika kita berhenti mengejar kesempurnaan, kita dapat mulai menikmati apa yang ada. Misalnya, ketika rencana liburanmu berantakan karena cuaca buruk, mungkin itu saatnya menikmati kehangatan di dalam ruangan bersama keluarga. Bahkan, kesalahan kecil seperti salah memesan makanan bisa menjadi momen menyenangkan jika dilihat dari perspektif yang santai. Dalam Stoikisme, konsep ini dikenal sebagai amor fati, yaitu mencintai segala sesuatu seperti apa adanya. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa ketidaksempurnaan bukanlah sesuatu yang harus diperbaiki, melainkan sesuatu yang harus dipeluk dengan sepenuh hati. Misalnya, jika kamu gagal dalam sebuah proyek, itu adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari hidup, dan menerimanya adalah langkah pertama menuju kebahagiaan. Daripada melawan, belajar untuk mengalir bersama arus akan membantumu menemukan kedamaian. Menariknya, penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang menerima ketidaksempurnaan cenderung lebih bahagia dan dapat mengurangi stres dibandingkan dengan mereka yang selalu mengejar kesempurnaan. Bayangkan kehidupanmu seperti lukisan abstrak. Mungkin tidak simetris, tapi keindahannya justru ada dalam ketidakteraturan itu. Pelajaran kedua, melihat humor dalam kesulitan. Humor adalah obat untuk jiwa. Ketika menghadapi situasi sulit, sedikit humor dapat meringankan beban. Bayangkan, kamu tersandung di tengah jalan ramai, lalu menyadari bahwa orang-orang di sekitarmu ikut tertawa. Alih-alih malu, kamu juga tertawa bersama mereka. Dengan begitu, kejadian itu berubah dari hal yang memalukan menjadi menghibur. Dalam sejarah, banyak pemimpin besar menggunakan humor untuk meredakan ketegangan. Contohnya, Abraham Lincoln sering kali menceritakan lelucon di tengah situasi yang menegangkan untuk mengendurkan suasana. Humor juga membantu mencairkan hubungan dalam tim kerja yang sedang menghadapi tekanan besar. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang dokter bedah yang bercanda dengan timnya sebelum operasi berat? Tawa mereka membantu mengurangi stres, menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis. Bahkan dalam tragedi besar, sedikit tawa bisa menjadi penyembuh yang luar biasa. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat melepaskan endorfin, meningkatkan suasana hati, dan bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi, setiap kali kamu merasa tertekan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa sisi lucu dari situasi ini? Pelajaran ketiga, mengelola ekspektasi.
Ekspektasi yang tidak realistis seringkali menjadi akar dari kekecewaan. Misalnya, mengharapkan pasanganmu selalu memahami perasaanmu tanpa komunikasi hanya akan menciptakan frustasi. Sebaliknya, dengan menetapkan ekspektasi itu yang realistis, hubungan menjadi lebih sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ekspektasiku ini terlalu tinggi? Jika iya, coba turunkan sedikit ekspektasi itu dan lihat bagaimana hal-hal mulai terasa lebih ringan. Sebuah penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa orang yang belajar mengelola ekspektasi cenderung lebih bahagia dan puas dalam hubungan mereka dibandingkan mereka yang tidak. Cobalah analogi ini. Bayangkan kamu sedang naik bus yang penuh orang dan berdesakan. Jika ekspektasimu adalah perjalanan yang nyaman, kamu pastinya akan merasa kecewa. Tetapi jika ekspektasimu hanya sampai di tujuan dengan selamat, kamu mungkin malah menemukan hal-hal kecil yang begitu menyenangkan, seperti senyuman dari penumpang lain atau pemandangan indah di sepanjang jalan. Pelajaran keempat, belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah guru terbaik. Ketika Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu, ia tidak pernah menyerah. Sebaliknya, ia melihat setiap kegagalan sebagai langkah mendekati kesuksesan. Kegagalan itu memberikan pelajaran yang tidak bisa kita dapatkan dari keberhasilan. Refleksi atas kegagalan membantu kita tumbuh. Jangan takut gagal. Justru, lihatlah kegagalan sebagai batu loncatan untuk mencapai hal-hal besar. Misalnya, seorang atlet yang kalah dalam pertandingan besar seringkali menggunakan pengalaman itu untuk memperbaiki tekniknya. Menariknya, sebuah penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa refleksi terhadap kegagalan meningkatkan kemungkinan keberhasilan di masa depan hingga 23%. Analoginya seperti ini. Bayangkan kamu sedang mendaki gunung, dan kamu tergelincir beberapa kali. Setiap kali jatuh, kamu belajar cara berpijak yang lebih kuat. Ketika akhirnya kamu sampai di puncak, pemandangan yang kamu lihat terasa jauh lebih berharga karena perjalanan itu penuh tantangan. Pelajaran kelima, menerima absurditas hidup. Albert Camus mengatakan bahwa hidup itu absurd karena kita mencari makna di dunia yang penuh ketidakpastian. Namun, absurditas inilah yang membuat hidup begitu berwarna. Misalnya, memikirkan bagaimana manusia begitu kecil dibandingkan alam semesta yang dapat membuat kita merasa rendah hati dan melepaskan ego. Ketika kita menerima absurditas ini, kita bisa mulai hidup dengan lebih ringan. Kita tidak perlu menjawab semua pertanyaan besar. Cukup nikmati perjalanan hidup itu sendiri. Salah satu contoh menarik adalah eksperimen pikiran, The Overview Effect, di mana para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa merasa bahwa masalah pribadi mereka menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Pelajaran keenam, memanfaatkan humor sebagai penyembuh. Psikologi menunjukkan bahwa tertawa dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Misalnya, saat kamu mengalami hari buruk di kantor, menonton video lucu atau berbagi cerita humor dengan teman dapat membantu melepaskan beban. Banyak terapi modern kini menggunakan humor sebagai bagian dari proses penyembuhan. Gilotologi atau studi tentang tertawa mengungkapkan bahwa tertawa dapat meningkatkan fungsi kardiovaskular dan mengurangi rasa sakit. Jadi, gunakan humor sebagai alat untuk memulihkan diri. Saat menghadapi tantangan, tanyakan pada dirimu,
Apa sisi lucu dari situasi ini? Pelajaran ketujuh, menemukan kekuatan dalam tragedi. Ketika Steve Jobs dipecat dari Apple, ia merasa hancur. Namun, ia menggunakan kesempatan itu untuk mengeksplorasi ide-ide baru, yang akhirnya membawanya kembali ke Apple dengan visi yang lebih besar. Tragedi seringkali membuka pintu menuju peluang baru. Dalam hidup, setiap kehilangan adalah peluang untuk menemukan sesuatu yang baru. Alih-alih terjebak dalam kesedihan, cobalah untuk melihat apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Ini adalah prinsip anti-fragile yang dikembangkan oleh Nassim Nicholas Taleb, di mana kita menjadi lebih kuat karena menghadapi tekanan dan tantangan. Pelajaran ke-8, melihat hidup sebagai sebuah pertunjukan. Charlie Chaplin pernah berkata, hidup dari dekat adalah tragedi, tapi dari kejauhan adalah komedi. Saat kita menghadapi masalah, seringkali kita terlalu larut dalam emosi. Namun, jika kita mengambil langkah mundur dan melihat situasi dari perspektif yang lebih luas, banyak hal yang tampak konyol dan tidak seburuk yang kita kira. Pelajaran ke-9, berbagi cerita dan tawa dengan orang lain. Cerita memiliki kekuatan untuk menyatukan orang. Ketika kamu berbagi pengalaman hidup, baik yang menyedihkan maupun yang lucu, kamu menciptakan koneksi dengan orang lain. Misalnya, sebuah cerita tentang kesalahan memalukan di tempat kerja dapat menjadi bahan tawa yang mempererat hubungan dengan teman-teman. Jadi, kesimpulannya begini. Hidup adalah campuran sempurna antara tragedi dan komedi. Ia menyakitkan, tapi juga penuh dengan ironi yang lucu. Ketika kita belajar untuk melihat hidup dengan cara ini, tragedi terbesar sekalipun bisa berubah menjadi bahan tawa di kemudian hari. Seperti yang dikatakan Charlie Chaplin, hidup dari dekat adalah tragedi, tapi dari jauh adalah komedi. Jadi, ketika kamu menghadapi masalah, cobalah mengambil langkah mundur dan melihat gambaran besarnya. Siapa tahu, kamu mungkin menemukan alasan untuk tersenyum. Mulai hari ini, lihatlah setiap tragedi kecil dalam hidupmu sebagai bagian dari cerita besar yang lucu. Bagikan momen-momen ini dengan teman atau keluarga, dan biarkan mereka ikut tertawa bersamamu. Karena pada akhirnya, hidup adalah panggung di mana kita semua berperan sebagai aktor dalam komedi besar ini. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.